setengah jam jam 12 ini jam 12 kan ya jam 11 warga daerah wis lapar biasanya jam berapa ini jam 1 iya pokoknya jam 11 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Ulama'ana al-kiram wa haba'ibana al-afadil masyayikhina wa bil khusus sahibul fadilah Romo Kiai Haji Ahmad Zuhri Ainani atallahu umrah wa baqa'ah. Ingkang kawula hormati Romo Kiai Haji Farid Asar. Ingkang kawula hormati Romo Kiai Haji Anis Mansur, sedaya pengurus Pondok Pesantren Salaf An-Nur, bapak-bapak kiai, ibu nyai, wali santri, santriwan, santriwati, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Polisi, Pak Dandim, Fatayan, Musliman, NU, Ansor, Bangser, seluruh Banom, Lembaga Lajnah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ustaz, ustazah, pengajar pesantren Salaf An-Nur. Muga-muga dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita memperingati haul almarhum Romo Kiai Haji Muhsin Al-Maghfurlah yang ke-23. Haul alhamdulillah sudah jadi budaya. Ada budaya di Indonesia yang negara lain tidak punya budaya ini. Pak Polisi, budaya ini budaya paling mahal. Karena kalau ini budaya dibiayai oleh APBN pemerintah, duitnya orang cukup dan harganya mahal. Kira-kira budaya apa ini, Pak? Budaya ini bisa menyatukan bangsa Indonesia. Budaya ini bisa
bisa menghilangi fitnah-fitnah. Budaya ini bisa menghilangkan hoax. Budaya ini bisa menentukan walaupun pilihannya beda. Lawang pilihan aja. Tadi saya itu ditanyai mau minum kopi apa teh. Kan itu pilihan. Geboge. Saya bilang kopi, keluar kopi itu. Tapi kalau di sini kan belum keluar kopinya. Ya gak usah, tadi udah di sana, ini udah hampir 2 tahun, jam 12. Budaya yang sangat mahal ini adalah budaya yang di negara lain tidak punya, yaitu budaya umpal-umpul. Apa Pak? Umpal kumpul. Nopo? Umpal kumpul. Nopo Bu? Kumpul. Umpal-umpul. Pokoknya ngumpul aja. Coba ingat-ingat, setiap satu orang minimal kumpul-kumpulnya 15 kali. Ayo, mulai dari mana? Mulai dari lahir ya. Lahir, ceprot, oek, kumpul. Jenenge apa? Siapa namanya? Hah? Ya ada puputan, ada muyen, ada walimatut tasmiyah, ada akikah. Leres. Gede kalau laki-laki sunat. Napa niku? Selamatan sunatan. Gede ngelamar. Kumpul napa boten? Kumpul. Napa namine? Ya lamaran. Wes habis lamaran kumpul meneh. Napa namine? Ya nikahan. Nikahan menikmati hasil nikahan. Nah, bukan hanya orang yang gede, perutnya gede. 4 bulan kumpul malih. Nanti napa? Kumpul boten? Kumpul. Gede malih 7 bulan kumpul napa boten? Nanti napa? Ceprot oe kumpul malih. Nggih. Mati Kumpul. 3 dino kumpul. 7 dino kumpul. Nggih Bu. 40 dino kumpul. 100 dino kumpul. 1000 dino. Setiap tahun namanya haul. Ayo, pinter-pinter itu udah berapa ya? Ayo dihitung. Lebih dari 15 kali. Itu baru 1 orang. Masih kurang. Yasinan kumpul, maulidan sebulan, tes kurang tambahin, rajaban, suroan, Ramadonan, mau berangkat haji, pulang haji, mau umroh, masih kurang. Agustusan, hari santri. Pak Polisi, kalau nggak ada budaya ini sampai bingung ngurusi wong. Karena satu polisi bandingannya 2000 ya, pinter. 1000 lebih ngawasinya satu polisi. Puyeng deh. Nah, suatu hari saya dulu besar di Jawa Timur, di Jember. Di Jember itu ada budaya carok. Carok itu apa itu? Carok apa itu bahasa Indonesia ya?
Gara-garanya apa? Rebutan air. Rebutan air di sawah. Wah, di sawah itu sudah seperti kayak mau cakul-cakulan, mau caruk-carukan. Berantem wes. Tek kira-kira. Nah, tapi ketika pulang di rumah masing-masing dibilangin oleh ibunya, Pak, ada tahlilan. Ning endi iku ning ngone dula. Pikir dia, kalau lewatnya jalan ini lurus, ini ketemu dengan orang yang tadi mau berantem di sawah. Dia muter lewat sini, biar tidak ketemu di jalan. Ternyata tiba-tiba si Mamat ini sudah duduk di samping pintu belakang. Tempat duduknya udah habis, tinggal di situ. Maka yang tadi menghindari jalan itu duduk di situ. Mau tidak mau salaman. Waras kan? Nah itu kalau orang di sini kan gitu kan. Waras, waras. Sehat, sehat. Di sawah tadi kayak mau berantem. Tapi tadi itu ketika duduk di pintu belakang salaman. Waras kan? Waras. Bertahlilan ngeluarin lintingan rokok, kelembak menyanyi keluar. Kalau zaman dulu gelinting kan, gelinting bareng berdua. Lupa sudah marahnya, lupa. Jadi Pak Polisi, kumpul-kumpulnya wong pondok pesantren, kumpul-kumpulnya orang-orang NU, jangan sampai dilarang. Kumpulan lo. Gak boleh. Karena apa? Sesungguhnya ini membantu Pak Polisi, membantu Pak Dandim, membantu pemerintah. Ini yang tadinya mau berantem gara-gara beda pilihan, padahal di sini ini milihnya saya yakin beda-beda ini. Leras? Nggih. Ayo berantem silakan. Sekarang berantem, saya kepengen lihat. Izinkan. Budaya kumpul-kumpul ini di negara lain tidak punya. Maka ketika pimpinannya marah, langsung bawa berdiri. Pimpinannya marah, langsung bawa berdiri. Saya pendiri sebuah organisasi dunia, kantor saya di Washington DC, kantor pusatnya, namanya Global Peace. Ngurusi perdamaian. Negara perang wis tak kencingi kabeh. Jadi kalau di sini saya tadi belum kencing, jadi saya belum kencing di sini. Di negara perang wis tak kencingi kabeh. Kenapa mereka mudah perang? Karena tidak punya budaya kumpul. Kalau punya budaya kumpul nih, habis pemilu seolah-olah kayak perang di medsos. Saya sudah mengeluarkan pernyataan 2 kali, hari Kamis dan kemarin hari Jumat. Saya sampaikan pemilu damai, aman, enak, kepenak, nyaman. Sudah. Loh, soal pilihan kan kayak milih teh dengan kopi. Sing senengnya kopi ya pasti ditawari mau minum apa Pak, ya refleks kopi. Yang senengnya teh ya refleks teh. Sudah kayak gitu aja, kok repot-repot amat. Nah, budaya kumpul
kumpul inilah sesungguhnya budaya yang diciptakan oleh para sesepuh, para kiai-kiai, para aulia, para wali-wali ketika datang di Nusantara. Inilah tinggalan kenapa kiai-kiai di Haulin Rasulullah Maulid. Rasulullah diperingati maulidnya, tapi kiai-kiai diperingati haulnya. Kenapa kok diperingati haulnya? Karena agar anak cucunya, santri-santrinya, tetangganya, wali santrinya mau nyontek, nyontoh, ngikuti kiainya. Seperti tadi pidatonya Romo Kiai Haji Zuhdi. Kenapa ada haul? Karena agar kita mampu mau ngikuti. Haul adalah tinggalannya para sesepuh, legasinya para sesepuh. Santri harus hidup, mau punya ijazah atau tidak punya ijazah, kalau punya ilmu cukup. Yang penting punya ilmu, punya ijazah, alhamdulillah. Ini yang terpenting mungguh Gusti Allah. Wa ni'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Ikmanu, kerja, kerja, kerja. Rawahu Jokowi. Ya dulu saya pikir Jokowi kan punya moto ya, kerja, kerja, kerja gitu ya. Tak pikir bukan dari Al-Quran. Ternyata dari Ikmanu wa ikmanu, kerja, kerja, kerja. Kreatif, kreatif, kreatif. Berkarya, berkarya, berkarya. Sampai kapan bekerja dan kreatif dan berkarya? Fasayarallah amalakum. Sampai Allah melihat tinggalan kita, legasi kita, warisan kita itu apa? Ini yang terpenting. Santri, santriwan, santriwati, si penting pulang dari pesantren punya program apa? Karena Indonesia punya budaya numpang kumpul, nih santri pulang hanya bisa ilah betrotek wa khususan inaruhi, pulang bawa berkah. Wes hanya ngapalin ilah hadrotin wa khususan inaruhi, pulang bawa berkah. Gampang. Jadi santri nggak usah takut kelaparan. Jangan seperti Banser, nggak takut mati tapi takut lapar. Dulu saya waktu masih suruh ngapalin al-kalamu wa murokabun mufidu bilwati wa aksramu salah satu ismu mafidu kumakarfum jamani makna gue ngopo itu biar banyak kola asmu kola ala wasni fa'ala kulibatin wabu alifan ditaharuk ya fa'ahimah qablaha fasoro kola gue ngopo kola Muhammadun wa memaliki sampai bab idhom wa dhululin maminadin wala babi wala kacus sasin wala kaksus sabi. Siapa yang sudah hafal alfiah coba yang kataman kemarin angkat tangan. Di jadi ini kataman ini dulu saya nggak pernah ngerti ini gomopo itu untuk apa ini, tapi setelah kita pelajari sungguh-sungguh, oh ternyata ini ilmu untuk membaca,
untuk mengartikan kitab-kitabnya Allah, sehingga ketika kita mampu ilmu-ilmu ini, kita akan mampu membaca ilmu-ilmunya Allah. Ilmunya Allah banyak ditulis dalam kitab-kitab yang banyak. Saya pernah waktu Amerika kena Morgan, saya diundang untuk ikut ngurus Morgan. Saya cuma bawa kitab Fathul Qorib ke sebuah diskusi internasional ngomong tentang Morgan, kitabnya Fathul Qorib. Ayo, siapa yang sudah selesai Fathul Qorib? Angkat tangan. Di jadi ini khataman. Santriwan-santriwati niatnya belajar ilmu Gusti Allah, yang terpenting ikmalu, pulang harus berkaya, pulang harus mempunyai jiwa entrepreneur. Kiai semua punya jiwa entrepreneur. Nih Pak Polisi, Pak Dandim, ini kalau santri-santri pulang ke kampungnya, itu biasanya kalau jiwanya entrepreneur, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa contohnya? Pulang di kampung tidak ada musola, jadi ada musola. Tidak ada masjid, jadi ada masjid. Tidak ada sekolah, jadi ada sekolah. Belum ada pesantren, jadi ada pesantren. Nih, entrepreneur. Negara yang maju dunia itu jika entrepreneurnya itu besar. Thailand 6% entrepreneur, Malaysia 6% umat, Singapura 7%, Amerika 11%, Indonesia masih 3,6% yang mempunyai jiwa entrepreneur. Tadi definisinya Bapak, dari tidak ada menjadi ada. Santri dididik entrepreneur, ikmalu. Indonesia dari 3,6, itu artinya apa? Lapangan kerja, kesempatan santri-santri yang punya doktrin entrepreneur masih luas. Jadi santri itu bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi politisi, bisa jadi macam-macam, bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi macam-macam, karena mental para santri wa ulikmanu fasayallahu amal, harus punya tinggalan, harus punya kreativitas kerja karya cipta yang nyata. Sampai kapan? Sampai Allah melihatnya. Ada orang datang ke tempat ini, namanya Kiai Haji Farid Asal, tahun pinter itu dengan beri. Hah? Oh, dari lahir. Pesantren ini berdiri kapan? 2011. Tadinya ada konten menjadi konten entrepreneur dijan bukan tisu kok pedas matanya cara yang selama ini iya aku ketinggalan juga malah kolonel rokok malah. Nah, dari tidak ada
Wawunipun boten nonton jadi onten entrepreneur mau memulai ikmanu fasaya Allah sampai Allah melihat karya-karya ini, karya ciptanya, wa rasuluh dan rasulnya melihat, tapi juga yang terpenting wal mukminun sampai orang-orang mukmin melihat. Kenapa kiai meninggal di hauli? Karena punya legasi, punya tinggalan ilmu diamalkan oleh anaknya, oleh putra-putranya. Tinggalan pesantren diteruskan oleh para ustadz dan santrinya dan putra-putranya. Tinggalan negara. Jadi kalau melihat kenapa para kiai di hauli, karena punya tinggalan, punya legasi. Kalau ditarik lagi nih Pak Dandim, sebelum ada Indonesia, kiai-kiai bikin pondok pesantren, punya tinggalan. Tinggalannya apa? Pesantren. Tinggalannya apa lagi? Ilmu-ilmu agama yang dibawa oleh santri-santri. Punya legasi. Setelah punya tinggalan pesantren, kiai-kiai bikin sebuah organisasi tahun 1926. Bikin namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama karya bersama kiai-kiai besar, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi setelah berdiri NU, bercita-cita mendirikan Republik Indonesia. Negara ini ketika dijajah 300 tahun, merdeka karena kiai-kiai yang mau kumpul. Teko ini ya wes orang pokok biar jadi saksinya ideal ya. Kiai-kiai punya legasi Nahdlatul Ulama yang pesantren Nusantara se-Indonesia. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama punya legasi tinggalan namanya NU. NU punya tinggalan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, dengan tokoh-tokohnya yang lain, maka Pak Polisi, Pak Dandim, dengan bisa alhamdulillah sekarang jadi polisi, bisa Dandim, bisa ngurusi negara ini, karena dulu para pendiri-pendiri bangsa termasuk kiai-kiai Nahdlatul Ulama mau mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wis ono iki. Nah, setelah republik ini aja masih banyak tuh pertanyaan-pertanyaan, apalagi zaman yang lalu-lalu. Apakah, nah ini pertanyaan ini masih muncul, mestinya yang jawab Pak Tentara sama Polisi. Pertanyaannya begini, apakah saya berbangsa dan bernegara seperti Indonesia ini yang katanya dulu didirikan legasinya para kiai itu sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Satu pertanyaan ini kalau tidak bisa menjawab, negara ini bisa bubar. Untung masih ada kumpul-kumpul semacam ini, pengajian-pengajian para kiai, untung, dan tidak dibayar seperti Pak Dandim atau Pak Polisi. Ayo tanya, dibayar dengan
pemerintah? Enggak kan? Tapi mau menjelaskan bahwa negara Indonesia yang didirikan oleh para kiai-kiai Antifasis dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama adalah negara yang sudah sama nyontek dengan negara yang didirikan oleh Rasulullah. Orang yang punya legasi diperingati. Al-Mahfurlah Romo Kiai Haji Muhsin punya legasi diperingati holnya. Bung Karno punya legasi diperingati. Gus Dur punya legasi diperingati holnya, dan semuanya kiai-kiai di NU. Nah, satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bahaya. Apakah saya ini berbangsa dan bernegara sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Untung ada kiai yang jawab ini. Untung saya di PBNU waktu itu, dan saya sekarang di Majelis Ulama Indonesia, untuk terus menyampaikan, karena pertanyaannya terus datang. Ya kita cuma cerita dulu legasinya Rasulullah mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Negara Madinah itu, orang Madinah tidak hanya umat Islam. Umat Islamnya saja ada dua golongan. Ada Ansor, ada apa? Muhajir. Islam ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Yahudi, Nasrani mungkin itu kan, Yahudi, Nasrani Samawi. Nah kalau Majusi, orang menyembah api. Kira-kira kalau di Indonesia ada agama apa saja? Ya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada apa lagi? Kristen. Tapi Rasulullah untuk menyatukan ini yang agamanya berbeda-beda, sektenya beda-beda, bangsanya beda-beda, bahasanya beda-beda, diikat dalam satu undang-undang, yang undang-undang itu disebut dengan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu dikatakan waman lahiqa bihim, barang siapa yang sudah sepakat dengan negara ini, waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum, dan mau berusaha gotong royong bareng-bareng membangun negara ini walaupun agamanya beda-beda. Waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah, betapapun agamanya berbeda-beda disebutnya innahum ummatun wahidah, mereka adalah bangsa yang satu. Ini penting. Ini dicontek di Indonesia oleh para kiai-kiai, dijadikan, disepakati dengan musyawarah, maka hasil kesepakatan musyawarah itu disebut konsensus negara kesepakatan. Jadi kalau NU menyebut negara kesepakatan ini dengan sebutan Al-Muahadah Al-Watoniyah, negara Al-Muahadah Al-Watoniyah. Kalau Muhammadiyah menyebutnya Darus Syahadah, lanjutannya apa saya lupa. Kalau MUI menyebutnya Darul Misa.
Sebutannya berbeda, tapi artinya satu. Dulu ketika membentuk yang dari Muhammadiyah, yang dari NU, yang dari organisasi-organisasi yang berdiri sebelum Republik ini berdiri, sepakat. Maka kalau orang NU yang dulu jadi tokoh-tokohnya sudah punya legacy, wa kuling manu fasayallahu amalakum barasul, punya amal, punya legacy, maka diperingati haulnya. Indonesia termasuk legasinya para kiai. Paham Ibu? Bu? Understand? Alhamdulillah. Kalau sudah sepakat, saya pernah ditanya, itu kalau negara demokrasi seperti Indonesia ini, baiatnya di mana baiatnya? Waktu itu diskusi, waktu rame-ramenya zaman itu Masih ngantuk takut. saya diundang oleh sebuah universitas sampai nggak kuat tentang diskusi khilafah. Ditanya ke saya, baiatnya itu kapan kalau negara semacam ini? Kan dulu setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan baiat di mana baiat? Ya saya jawab dengan mudah. Ketika kemarin Noblos nomor 2, cus nomor 3, cus nomor 1, ya itu lagi baiat. Jadi baiatnya di situ ketika kita lagi Noblos. Kalau zaman dulu mau milih kubu atau milih lurah, ya baris zaman dulu. Baiatnya baris. Jadi para kiai-kiai, para ulama-ulama sudah tahu, oh ini nanti model negaranya semacam ini. Sebutannya dulu negara demokrasi Pancasila. Dulu rame, pilih mana Pancasila atau Al-Quran. Dulu, sekarang sudah mulai turun. Tapi santri harus paham, kiai harus paham. Kalau ada pertanyaan, pilih mana negara Pancasila atau Al-Quran. Ini pertanyaan yang salah. Jadi kalau ada kopi manis nih, pilih mana kopinya, apa gulanya? Karena Pancasila, karena gula bagian daripada kopi manis. Pancasila adalah bagian daripada nilai-nilai Al-Quran. Saya ngajar di Sesko Bandung, saya ajarkan. Dan saya ngajar di Sespin. Ini yang saya ajarkan. Pancasila yang gak bisa ditanyakan pilih mana, karena Pancasila bagian daripada nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau gitu negara yang semacam ini sudah sesuai apa belum dengan agama kita? Nah, nanti kalau sesuai nggak sesuai pikir sendiri. Pokoknya saya cuma ngasih tahu aja kayak gini. Wis apa durung karepmu wis ono. Nah ini kan negara demokrasi. Ya, saya baca dalam sebuah kitab tentang demokrasi. Wataku demokrasi ala arba'ati asas. Demokrasi berdiri karena 4 asas, 4 pilar, 4 hal, 4 pondasi. Demokrasi menurut agama Islam bisa berdiri asal 4 hal ini berdiri.
Dan ini legasinya para kiai dulu ketika menciptakan Pancasila sebagai dasar negara. Apa dalam kitab itu disebutkan? Yang pertama adalah wujubus syura ala wulati murid. Apa saja harus dengan musyawarah. Maka di Indonesia dibikin DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya untuk apa? Musyawarah. Dibikin namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu adalah perintah Allah dengan wujubus syura ala wulatil umur. Apa saja harus musyawarahkan. Apa saja. Mau bikin anggaran rapat. Rapat artinya musyawarah. Mau bikin program rapat. Rapat artinya musyawarah. Walaupun kemarin kampanyenya saya mau bikin nasi gratis, makan gratis, tetap nanti ketika mau dijalankan harus musyawarah. Di mana? Ya di tempatnya. Pertama bikin program di kementerian, musyawarah. Dinaikkan ke DPR, musyawarah. Mau dijalankan, musyawarah. Negara yang berbasis musyawarah itulah negara ketuhanan. Jadi negara kita sudah sesuai dengan ajaran agama. Itu satu. Wujubus syura ala wulatil umur. Nomor dua, mas'uliyatil fardiyah. Negara demokrasi yang dulu para kiai-kiai tinggalkan legasinya itu negara yang bisa mengurusi individu-individu. Urusan individu diurus, urusan nomor tiganya umumul hukum, hak-hak umum juga diurus. Maka dalam satu kaidah disebutkan al-jam'u baina maslahataini, maslahatul ammah wa maslahatul khossah. Negara harus bisa menyatukan dan wajib bisa menjalankan antara dua kemaslahatan, maslahat individu-individu dan maslahat publik. Noblos kemarin itu namanya memilih pemimpin. Memilih pemimpin hukumnya fardu. Dalam kitab Zubat dikatakan, masih diajarkan kan Zubat di sini ya. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Milih presiden hukumnya wajib, fardu. Jadi kalau yang kemarin nggak noblos kelalen, mau kelalen ya ropo. Pilih presiden wajib, fardu. Ini namanya mas'uliyah fardiyah. Ketika KPU ngurusi pemilu, ngurusi hak individu-individu ini berjalan dengan baik, itu namanya KPU lagi ngurusi maslahah fardiyah. Tapi juga untuk umum harus diurusi. Setelah pemilu kok rasanya mau rame terus, mau berantem seolah itu seolah-olah. Tapi saya yakin tidak. Karena apa? Karena di Indonesia punya budaya kumpul. Isak baris dan tidur bisa satu bantal, mimpinya beda-beda. Leres. Kumpul bisa sesantren, tapi keinginannya, pilihannya
beda yang penting jangan berantem. Beda pilihan kayak kopi sama teh, itu aja. Mas'uliyah fardiyah sudah dilaksanakan. Sekarang kewajiban kita bersama-sama adalah mas'uliyah maslahah al-amah, kemaslahatan publik. Kemarin saya sampaikan, yang sekarang pada sabar dulu, gak usah kepancing kanan dan kiri, ikuti saja KPU nanti ngumumin siapa. Kalau belum bisa diterima, kritisi dari sekarang. Kalau belum ridho, awasi sekarang sampai selesai prosesnya. Kalau masih ada kekurangan atau masih ada yang anggap kecurangan, awas. Wes, saya yakin kalau sama-sama mengawasi, polisinya senang, dandinya senang, kiainya senang, bawa berkat pulang bareng-bareng. Kiainya kemarin dapat berkat apa enggak? Aku nggak dapat, ya polisinya nggak kasih sih. Ini penting. Jadi mas'uliyah fardiyah dengan amanah itu harus tercipta. Demokrasi bisa berdiri, satu wujubus syura, nomor dua mas'uliyah fardiyah, nomor tiga umumil hukuk terjaga. Nah, yang nomor empat, ini dulu para kiai mewariskan, at-tadawun baina rakyah ala istilahi tawaifi wa tabaqah. Yang terpenting sekarang harus hand in hand, saling membantu, saling tadawun, saling gotong royong, saling dukung mendukung satu sama lain untuk membangun, bukan untuk merusak. Merusak lebih mudah. Pokoknya kalau rumah sudah berdiri, saya yakin bangun pesantren ini bisa sebulan belum selesai. Tapi kalau ngebrungin 2 jam disambung. Bangunnya bisa sebulan, 1 tahun rampung-rampung, ya naik duit, naik turun duit, ya roboh duit. Tapi kalau merobohkan lebih mudah dan lebih cepat. Maka untuk itu, mari negara kita bersama-sama kita jaga bersama-sama, jangan sampai menjadi negara yang gagal. Saya sudah hampir kelilingi negara-negara gagal. Yang terakhir negara gagal adalah Sudan. Pilihan begini, yang ridho dan yang gak ridho gak sepakat, tidak ada keikhlasan, tidak ada menerima. Tenteranya pecah belah, pecah dua, perang sesama temannya sendiri, sesama kiainya. Maka dengan ini saya nyatakan, Indonesia insya Allah jauh daripada hidup pikuk kekasaran seperti negara-negara yang perang itu. Amin, amin. Sudah ngomong amin yang keras, orang sudah selesai pilihannya. Amin. Nah, kayak ini rampung pilihannya. Tinggal ayo bareng-bareng atau gotong royong menjaga bangsa ini jangan sampai pecah, jangan sampai semerawut, jangan sampai kita diadu domba oleh kepentingan-kepentingan, karena sesungguhnya kita hidup di negara ini untuk membangun, bukan untuk merusak. Laqad sara amru daulah wa bina'uha daruratan minad darurah sawa'un kana min jihati imaratil qaum am min jihati masalihi abnaiha. Membangun itu adalah suatu kewajiban.
amrud daulah wa bina'uha daruratan minad darurat. Keharusannya adalah membangun, bukan merobohkan, bukan mencerai-beraikan. Membangun, menyatukan, memperbaiki. Daruratan minad darurat sawa'un kana min jihati imaratil qaum, baik membangun infrastruktur amin jihati masolihi abnaiha, atau membangun memperbaiki bangsanya. Santri-santri suruh belajar masolihi abnaiha, para kiai-kiai meneruskan tempat pembelajarannya masolihi abnaiha. Pemerintah tinggal dukung saja. Untung di Indonesia ada budaya umat, tinggal didukung aja. Ini alhamdulillah saya di kabupaten ini jadinya Indramayu ini, insya Allah semuanya sepakatlah untuk kita bersama-sama, nggak usah gegeran, tapi kita cari gergeran saja, dan nggak usah gegeran. Dan untuk itu sudah selesai pemilu, milih pemimpin sudah, tinggal ngikutin. Nanti kalau ada yang belum ikhlas, terusin aja. Negara yang beradab, negara yang ngikuti hukum. Karena di Indonesia ada hukum, ya tinggal nanti yang tidak puas ajukan ke hukum melalui MK. Masih belum puas, ya terus diikuti lagi. Ini apa? Karena itu adalah kesepakatan kita hukum itu. Maka dikatakan ad-daulah takni an-nidau wala ad-daulah takni al-fawdo. Negara yang hebat bermartabat adalah negara yang pegangan kuat terhadap hukum. Kalau kita tidak bisa berpegangan hukum yang kuat, tapi berontak keluar dari hukum, itu al-fawdo yang akan terjadi. Kocar kacir. Maka untuk itu ayo bareng-bareng Pak, ajari anak-anak kita, jadikanlah negara bangsa ini negara bangsa yang kita dukung bersama-sama. Kalau ada kurang-kurangnya dibetulin, dikritik. Kritik adalah vitamin, maka nggak usah takut-takut mengkritik, tapi jangan merobohkan. Yang terpenting adalah antakdu laisal hikmah, kritik bukan mencaci maki. Anakku laisal hikmah, kritik bukan mencaci maki dan bukan adu domba. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena diem-diem sudah jam 12 lebih. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga depan acara tadi, apa yang disampaikan oleh beliau, kita semua mendapatkan berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an ashabi rasulillah
أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ومشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا خصوصا لمريدين في هذا المعهد اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم يا الله اجعلنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك المحسنين من عبادك الصابرين. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة مباركة مرحومة نافعة دائمة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أزكى